Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Di lereng Gunung Kelut dalam wilayah Kabupaten Blitar terdapat satu kepurbakalaan yang masih jarang dipelajari oleh para arkeolog dan juga oleh para peminat kebudayaan kuno lainnya. Kepurbakalaan itu dinamakan oleh penduduk dengan Candi Gambar Wetan. Mengapa namanya demikian? Karena kepurbakalaan itu waktu pertama kali ditemukan oleh pemerintah kolonial Belanda, para peneliti Belanda itu berada di perkebunan teh Gambar Wetan. Lalu untuk memudahkannya disebut Candi Gambar Wetan. Kepurbakalaan itu terdiri dari teras-teras yang bertingkat. Teras yang paling rendah di bawah, lalu teras semakin tinggi bertingkat di sisi timur. Kalau diamati secara seksama, teras itu cukup banyak. Tetapi secara garis besar, ada 3 tingkatan teras. Dalam kajian Hindu-Buddha, teras-teras Candi Gambar Wetan itu bisa dihitung 7 teras. Karena simbol dari Sakta Loka. Jadi bukan hanya Triloka, Burbuarswa. Di Candi Gambar Wetan, itu agak detail pembagian terasnya menjadi 7 teras. Candi itu menghadap ke barat dan berorientasi pengunjung itu kalau datang dari arah barat, mereka akan menghadap ke timur karena perbukitannya ada di timur dan puncak Kelut ada di sana. Para pengunjung akan melewati dulu teras pertama yang sebenarnya itu terbagi lagi, yang tadi saya katakan beberapa tingkatan teras tetapi kelihatannya menyatu. Oleh karena itu secara umum kita bisa sebut teras 1, teras 2 dan 3 begitu. Tapi nyatanya ada 7 teras Sakta Loka di Candi Gambar Wetan itu. Ada sepasang dwara pala di depan dan ada runtuhan gerbang di setiap terasnya, tetapi tidak berbentuk lagi kecuali dwara pala tersebut. Beberapa yang patut diperhatikan adalah sebagai berikut. Menarik untuk membahas kehidupan kaum Resi pada masa Majapahit. Menurut Kitab Nagara Kertagama ada 7 karsian yang sangat terkenal pada masa itu, yaitu Sumput, Rupit, Pilan, Pucangan, Jagadita, Pawitra dan Butun. Itu 7 karsian. Di karsian itu kaum Pertapa dan para Resi tinggal di sana. Apa yang mereka lakukan adalah melakukan ritual, kemudian mengubah kitab-kitab suci, ya, dan juga melakukan pertapaan-pertapaan meditasi untuk mendekatkan diri dengan dewa ciptaannya. Salah satu karsian yang sangat terkenal tentu saja adalah Pawitra atau Gunung Penanggungan. Itu sudah disinggung dalam Tantu Panggelaran, kitab Tantu Panggelaran, dan juga dalam sumber-sumber arkeologis lain kita menemukan sekitar 100 lebih ya kepurbakalaan di lereng barat Gunung Penanggungan. Dan bentuknya seperti Candi Gambar Wetan seperti itu. Umumnya candi-candi berteras, tidak ada bilik, tidak ada arca yang jadikan sasaran penyembahan utama. Tetapi di atas permukaan teras itu biasanya diletakkan objek sakral. Nah, objek sakralnya itu bisa berupa altar persajian, miniatur candi sebagai pedupaan, dan juga arca-arca kecil yang menjadi ekagrata atau titik pusat perhatian dari mereka. Karsian itu menggejala dan populer terutama pada masa Majapahit. Kita tidak menjumpai data dalam masa Mataram Islam misalnya, atau Mataram kuno misalnya. Nah, jelas kalau Mataram Islam, karsian itu masih bertahan tetapi sudah tidak eksis lagi. Nah, dalam masa Singosari itu tidak ada data juga.
Jadi Karesian ini tempat kelompok Wanaprastha, ya, Wanaprastha yang menyepikan diri dari dunia ramai. Mereka pergi ke tempat-tempat sunyi, dan umumnya tempat sunyi itu di lereng-lereng gunung. Maka dari itu kita akan menjumpai bentuk-bentuk candi seperti Candi Kotes, ya, di Blitar juga. Kemudian ada candi lain seperti Candi Dadi di Tulungagung Selatan itu, dan candi di Pegunungan Argopuro. Itu semuanya untuk komunitas Resi, termasuk juga Candi Gambar Wetan yang dihubungkan dengan kehidupan kaum Resi masa Majapahit. Jadi hampir mirip dengan Percandian Panataran. Percandian Gambar Wetan pun halamannya secara garis besar terbagi 3. Setelah mendaki dari lahan yang paling bawah, lahan biasa sekitarnya itu, mendaki deretan anak tangga yang cukup tinggi, sampailah pengunjung itu di halaman pertama. Di halaman pertama itu terdapat sisa struktur batu pendopo, kalau bisa dipadankan dengan Percandian Panataran, tapi tidak terlalu tinggi, hanya bagian pondasi dan bagian atas dari batu tersebut. Kemudian pengunjung dapat melanjutkan perjalanannya memasuki halaman kedua. Ada batas antara halaman pertama dan kedua dari pagar, yaitu juga tersisa sedikit pagarnya. Tetapi di tengah itu terdapat struktur yang diduga sebagai bekas pintu gerbang. Memasuki halaman kedua, lalu mendaki lagi di halaman yang ketiga. Ini halaman yang terpenting, karena di halaman yang ketiga yang tertinggi itu terdapat bangunan-bangunan. Salah satu bangunan utamanya yang terbesar berada di tengah, dan di hadapannya itu ada bangunan-bangunan lain. Salah satu yang sudah diusahakan untuk dibina ulang oleh teman-teman arkeolog dari Balai Pelestarian Wilayah 11 itu mempunyai hiasan relief, dan tiga bangunan itu sebenarnya mempunyai hiasan relief. Cukup menarik memang. Di halaman 3 itu, seorang pengunjung di masa silam jika melakukan pemujaan, arah orientasi wajahnya akan ke puncak gunung Kelun yang berada di sisi timur, ya, walaupun tidak terlalu tepat. Dan mungkin diadakan ritual di halaman ketiga itu di depan candi terbesarnya di tengah itu. Terdapat relief yang digambarkan di candi terbesar itu yang agaknya menguraikan kisah tertentu, relief cerita, tetapi belum diketahui cerita apa gerangannya yang dipahatkan di sana. Menggambarkan petani, Pak Tani, Bu Tani yang sedang mengerjakan lahan sawah, juga sedang membajak, juga ada hewan-hewan di sana. Jadi kegiatan pertanian yang kelihatan ditampilkan. Lalu pada bangunan lain yang sudah dipugar itu terpahat dengan jelas relief cerita Bubuk Sagagang Aking yang digambarkan dengan bentuk relief rendah, tetapi guratan-guratannya masih cukup jelas. Di bagian lain dari halaman 3, candi berikutnya itu dihias juga dengan relief cerita. Nah, ada yang menafsirkan ini cerita Panji, ada juga yang menafsirkan ini cerita Ramayana. Tetapi yang penting pada candi yang ketiga ini adegan kewiraan. Sementara dari candi yang tadi adegan pertapaan Bubuk Sagagang Aking. Dan di halaman yang ketiga di candi induknya digambarkan adegan-adegan kegiatan agraris. Kita sekarang berbicara tentang kronologi Candi Gambar Wetan. Data inskripsi memang ditemukan di lahan percandian itu, di situs percandian itu, tahun 1377 Masehi. Tahun itu berada dalam kisaran pemerintahan Hayam Wuruk, karena raja itu memerintah 1351-1389. Jadi artinya pada paruh kedua
abad ke-14 candi itu sudah berdiri, dan mungkin salah satu candi penting yang dibina oleh Majapahit, oleh keraton. Tahun lainnya adalah 1438 Masehi. Ini berada dalam kisaran pemerintahan Ratu Suhita di Majapahit pada paruh pertama abad ke-15. Walaupun ada laporan dari pihak Belanda ya yang menyatakan ada angka tahun 1410 yang ditemukan di Arca. Ya, Arca itu kemudian dibawa di kantor Bupati Blitar. Jadi kita bisa tahu dari tahun-tahun itu bahwa Candi Gambar Wetan itu sudah mulai ada berfungsi setidaknya paruh kedua abad 14 sampai kemudian paruh pertama abad 15 dan akhirnya menjelang keruntuhan Majapahit dan sampai Majapahit runtuh. Mungkin bersamaan dengan hilangnya ritual di Percandian Penataran, demikian juga di Percandian Gambar Wetan, ritual itu surut dan akhirnya menghilang, dilupakan. Sekarang, apa fungsi dari Candi Gambar Wetan? Berdasarkan perbandingan dengan kepurbakalaan lain sejaman dan sejenis itu, maka Candi Gambar Wetan bisa disebut sebagai salah satu percandian kaum Resi atau Karsian. Jadi di tempat itu para Resi berkumpul melakukan ritual pemujaan. Mungkin juga dari 7 Karsian dalam negara Kertagama, salah satunya itu Candi Gambar Wetan. Cuma nama aslinya kita tidak tahu ya. Karena dalam negara Kertagama disebut ada Sumput, Rupit, Pilan, Pucangan, Jagadita, dan seterusnya ada 7. Pawitra antara lain Penanggungan dan Butun. Tankasah tidak ketinggalan. Apakah itu Butun? Ya kita juga belum pasti. Berita dari seorang pengelana Sunda kuno namanya Bujangga Manik. Dia mengadakan perjalanan dari Majapahit ke Palah, dan sebelum sampai ke Palah disebutkan dalam naskahnya Bujangga Manik itu dia singgah di Rabut Pasajen. Mungkin juga Rabut Pasajen itu Candi Gambar Wetan, ya kita kurang tahu, belum ada data yang pasti. Yang jelas Candi Gambar Wetan adalah suatu kompleks percandian bagi para Resi. Para Resi itu tidak memuja Siwa, tidak memuja Buddha, tidak juga memuja Siwa Buddha. Para Resi itu selalu mendekatkan diri dengan hakikat-hakikat tertinggi yang umumnya berada di pegunungan, di puncak gunung. Oleh karena itu seorang sarjana Supomo menyatakan bahwa ada kemungkinan bahwa di Majapahit ada dewa gunung yang merupakan dewanya gunung-gunung, Parwata Raja Dewa. Dan kebetulan kaum Resi itu selalu bermukim di sekitar lereng-lereng gunung itu. Jadi ada kaitannya dengan Parwata Raja Dewa. Dan Candi Gambar Wetan adalah salah satu bukti dari sekian banyak bukti yang berhasil kita temukan lagi tentang aktivitas kaum Resi pada masa Majapahit. Demikian dulu kisah tentang Candi Gambar Wetan. Nanti gampang disambung lagi kisah tentang candi lain lagi. Terima kasih.